Cek, cek, cek. Cek, cek. Sebelumnya mohon Bapak Ibu untuk HP kita silent ya. Supaya kita bisa mengikuti dengan hikmat. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Shalom. Saya juga menyapa bagi umat yang mengikuti secara live streaming. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa mengasihi setiap kita yang menuntun jalan-jalan hidup kita untuk senantiasa diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari saat ini saya undang umat untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini. Bersyukur selalu Yesus, sang jalan kebenaran dan hidup yang menuntun langkah hidup kita. Sekali-kali tak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Sore yang penuh rahmat ini, kita dituntun bersatu di tempat ini untuk mengikuti Misa Ekaristi. Dan sore hari ini kita akan dilayani misa oleh Romo Jelantik, petugas liturgi dari tim PDKK Santa Maria tak bercela. Dan mari saat ini kembali kita mau katakan, yo jalan hidup orang benar terang oleh cahaya firman-Nya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunnya yang kembali. Sebab hanya tangan Tuhan, tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Kita percaya penuh hanya tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bersyukur Tuhan Yesus selalu mengulurkan tangannya. Sekali-kali kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Dan mari saat ini hati limpah syukur. Saat dunia belum dijadikan, Yesus sudah memilih setiap kita dan memberikan rahmat iman kepadanya. Karena Dia Yesus Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup yang menuntun setiap kita untuk meniti jalan-jalannya, dan Dia yang selalu janjikan semuanya dijadikan baik adanya. Mari kita ungkapkan pujian ini, hati lembah syukur. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang selalu rencana indah.
siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari segenap hati penuh iman kita katakan, dari semula telah kau terapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Selalu rencana yang terindah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita imani semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan lembut kita katakan, semua baik. Kami percaya semuanya baik saja Yesus. Apa yang telah kau benar, segala apapun yang boleh kami alami Tuhan, kami percaya kau hadir dan kau nyatakan baik selalu. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya Tuhan, kau jadikan setiap kami hari lepas hari memiliki hidup yang penuh berarti. Dan mari saat ini umat yang terkasih, kita siapkan hati dan budi kita siap untuk menyambut Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, para malaikat Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yusuf, Santo Petrus dan Paulus, Santa Maria Magdalena, Santo Agustinus, Santo Benediktus,
Santo Franciscus Xaverius, Doakanlah kami. semua orang kudus Allah, Doakanlah kami. Tuhan berbelas kasih-Lah. Bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan. Bebaskanlah umat-Mu dari kematian kekal. Bebaskanlah umat-Mu karena pencurahan Roh Kudus. Bebaskanlah umat-Mu. Kami orang berdosa. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau memelihara Bapa Suci dan segala pejabat gerejawi dalam pengabdian yang suci. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau memperkuat dan memelihara kami dalam pengabdian suci kepadamu. Dengarkanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Memasuki hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah, di mana kita ini dalam situasi puasa dan pantang. Bacaan yang akan kita dengarkan di dalam bacaan Injil adalah bacaan yang sangat kita kenal, yaitu mengenai Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dan di sanalah dia dicobai oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, masa Prapaskah adalah masa mawas diri, pengendapan, pertobatan, masa untuk menjadi lebih manusiawi, untuk memperkembangkan iman, yaitu semakin menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita dan bahwa kita harus menanggapi hal itu dengan membuka diri, memberi kesempatan hidup kepada sesama kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel, tentang hal ikhwal persembahan, katanya, imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, dahulu Bapakku yaitu Yakub adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bukit. Lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke sini, ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua percobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, lokasi tempat di mana Yesus itu dicobai di padang gurun atau bukit pencobaan, itu tempatnya ada di Yeriko. Yeriko itu adalah daerah kekuasaan Palestina yang sekarang, dan persis pada pintu masuk Yeriko di sebelah kanan, dan sekarang sudah menjadi tempat wisata yang ramai karena Amerika membangun kabel kar. Itu tempatnya di atas soalnya, jadi harus pakai kabel kar kemudian naik ke atas. Dan sekarang di sana ada biara yang dibangun oleh kelompok biara dari Yunani. Dulu tempat itu dikuasai oleh pasukan perang salib karena kekalahan pihak gereja dari perang salib, maka itu semua dikuasai oleh pemenang dari perang salib, dan untuk meminta tempat itu harus membeli, dan dibeli oleh kelompok monasteri dari Yunani sampai sekarang menjadi tempat biara. Dan memang kalau kita melihat sekarang pun itu tempatnya itu memang situasi yang tidak menyenangkan ya, gelap, panas itu. Dan itulah yang membuat kemudian kadang-kadang orang menyamakan atau menggambarkan cobaan iblis itu di tempat-tempat yang gelap. Saya tidak mau cerita, nanti Bapak Ibu sudah takut. Dulu waktu ini masih belum ada apa-apa. Saya tidak mau cerita, nanti Bapak Ibu tidak mau kesini lagi. Bukan saya tidak pernah lihat apa-apa. Kita punya frater-frater dari Kalimantan itu bisa lihat semua. Orang mau di sini itu di lift itu. Terutama yang bawah itu loh. Sekarang tidak ada sudah. Padahal sebetulnya godaan itu kalau kita mau jujur terang-terangan. Judi online itu terang-terangan. Pornografi itu terang-terangan. Semua terbuka semua. Tidak ada yang tidak terang-terangan. Maka sebetulnya kalau kita mau jujur, godaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia, bagian dari ketahanan iman. Kalau kita lihat buku Kejadian, godaan sudah muncul pada Adam dan Hawa. Godaan sudah muncul pada Kain dan Abel. Sehingga sebetulnya hidup kita adalah hidup di tengah-tengah godaan. Begitu biasanya kita, sehingga sebetulnya kita tidak merasakan lagi itu sebagai suatu godaan. Nanti kalau efeknya sudah terkena, baru kita merasa, kita tergoda. Tetapi sudah terlanjur biasanya. Orang sudah terlanjur menyesal, baru dia merasa dia bersalah. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau kemudian Kitab Suci juga menggambarkan tokoh-tokoh yang berhasil dan gagal dalam godaan. Dia mau mengatakan kepada kita itu pelajaran. Adam dan Hawa gagal. Tapi Yusuf berhasil meskipun dirayu oleh istrinya Potifar yang cantik, dia tetap tidak mau. Daud gagal. Dan para ahli Kitab Suci mencermati bagian terakhir dari Injil dengan mengatakan iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Kapan saat yang baik? Di Taman Getsemani pada diri Yudas. Dan tidak hanya itu, godaan Yesus untuk melarikan diri atau menghindari kesengsaraan. Dan itu sempat dia katakan, kalau mungkin biarlah ini piala berlalu daripadaku. Dia mau menghindar. Hanya kemudian mungkin dia ingat kata-kata Maria, tetapi apabila itu menjadi kehendakmu, saya akan menjalankan. Di situ Yesus menang lagi atas setan. Saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita ini sekarang masuk dalam situasi di mana masa Prapaskah, masa puasa dan pantang, maka kita sendiri melihat
bahwa godaan itu justru muncul pada saat di mana orang mengalami situasi kesuksesan atau situasi di mana kemakmuran dan kejayaan itu muncul. Di dalam bacaan pertama, di satu pihak kitab Ulangan menggambarkan bagaimana bangsa Israel begitu bangga mempunyai Yahwe, karena Yahwe yang dia banggakan itu tidak hanya Yahwe yang mereka anggap berjasa untuk mengangkat mereka dari pembuangan di Mesir, tapi bahkan menyediakan tempat dengan tangan yang kuat dan dengan lengan kuasa dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat. Tuhan membawa kami keluar dari Mesir, Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi juga awal dari kehancuran mereka. Ketika kemudian mereka itu hidup bersama bangsa-bangsa yang lain dan bangsa yang lain punya raja, punya dewa, maka mereka juga tergoda, kita juga minta raja. Yahwe mengatakan, jangan, aku ini rajamu, kamu adalah rakyatku. Tetapi bangsa yang lain juga punya raja dan mereka berjaya. Akhirnya ketika Samuel itu menawarkan kepada Yahwe, mereka minta raja, sudah kamu turuti aja. Kita melihat Yahwe yang mau mengatakan kepada kita, ya sudah kamu alami sendiri, daripada nanti saya ini dianggap terlalu menghalami, sudah saya beri raja. Apa yang terjadi? Ketika kemudian Saul menjadi raja masih oke. Daud menjadi raja pada awalnya kejayaan yang luar biasa. Tapi Daud bersalah besar. Salomon dikenal dengan kebijaksanaannya. Tetapi pada akhir hidupnya dia meninggalkan agamanya, dia menikah dengan orang non-Yahudi. Dan kerajaan terpecah menjadi dua. Terpecah menjadi dua masih belum selesai. Ketika kemudian mereka pada situasi level yang paling rendah, mereka menjadi jajahan dari Babilonia, Nebukadnezar dibuang ke Babel. Saat itulah baru mereka sadar. Ternyata Tuhan benar. Tetapi sudah terlambat toh. Mereka sudah mengalami kehancuran. Tapi jangan lupa semua kitab 5 kitab Musa itu ditulis pada waktu pembuangan. Jadi kejadian itu jangan dipikir lalu ditulis sebelum Abraham, enggak ya, ditulis pada waktu pembuangan. Karena mereka kemudian dalam 70 tahun mereka mencoba untuk merefleksikan. Mengapa Allah itu begitu baik tapi yang terjadi adalah bencana. Maka kemudian mereka memunculkan Adam dan Hawa. Akarnya bukan pada Allah, akarnya pada mereka sendiri yang salah mengambil keputusan. Saudara-saudara sekalian, sekarang memang kita kalau melihat puasa dan pantang kita ini kan ringan. Sebetulnya tidak ada 40 hari loh. Wong kita cuma Rabu Abu sama Jumat Agung itu puasa dan pantang. Lalu pantangnya setiap Jumat. Sudah, tidak ada 40 hari. Karena memang itu bukan tujuannya. Puasa itu bukan soal makan minum. Tidak pernah ditulis di dalam kitab suci puasa pantang daging, pantang rokok, tidak ada. Coba kamu cek, tidak ada. Karena apa? Itu bukan objeknya. Objeknya adalah bahwa dengan berpuasa dan berpantang, dengan mengekang diri, maka kemudian kita juga menjadi orang yang tidak gampang emosi, tidak gampang rasani, tidak gampang mengadili orang. Itu maksudnya. Lalu dengan berderma, karena doa, puasa, dan derma itu adalah keutamaan kita. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita mengupdate pantang kita. Karena sekarang situasinya berbeda. Saya pantang belanja online. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dikandung salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga menuju Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mati. Dia akan terus kerja Katolik dan sebang para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus telah memberi teladan bagi kita untuk selalu setia kepada Allah yang penuh belas kasih. Maka pada masa prihatin dan tobat ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi Sri Paus dan para uskup,
Semoga setiap kata, perbuatan, dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para bangsa, semoga Bapa mencurahkan berkat-Mu kepada para bangsa, sehingga semakin giat dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera bagi rakyat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia yang menderita kelaparan, semoga Bapa membuka hati kami untuk bersedia membantu saudara-saudara yang terbelenggu oleh situasi kelaparan dan kemiskinan. Semoga kami membantu mereka tidak hanya dengan memberikan hal-hal materi saja, tetapi juga memberikan kasih dan ketulusan hati kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa menyadarkan kami bahwa pertobatan sejati memperbaharui hubungan kami yang jujur dengan Tuhan dan sesama kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah. Allah Bapa yang Maha Baik, doa-doa ini adalah ungkapan maksud baik kami untuk mengarahkan hidup kami kepadamu dan kepada sesama kami selama masa Prapaskah 40 hari ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Intensi misa keselamatan untuk Reni Oktavia yang meninggal 7 hari yang lalu. Mohon rahmat iman, harapan, dan kasih, pemulihan hubungan keluarga bagi Paulus, Tio Ing Endang, Theo, Christian, Alis. Mohon jodoh seiman yang terbaik dari Tuhan bagi Theo. Mohon rahmat kesembuhan bagi Theo, Ibu Magdalena Tin Suwargo, Arthur Sebastian. Mohon rahmat Tuhan agar rumah di Geria Mendoa Asri Suku terjual. Mohon rahmat yang dibutuhkan, kasih karunia berkat, perlindungan Tuhan selama perjalanan ziarah Holidor 9-21 Maret, dokter dari keberangkatan sampai kembali ke Surabaya bagi Weni. Toko Mustika Motor Lasem, semoga usahanya lancar. Mohon kedamaian kekal dan pengampunan dosa, Christine Sulistyo, Hadi Samudro, Mikael Samudro, Gabriel Samudro, Mami Lucia Lawito, Papi Ignatius Suhirman Susilo, Kelvin Williams, Magdalisa Sukamto, anak Teresa, Stefanus Erwan, Stefanus Varyanarta, Agustinus Husin Kusuma Wijaya, Florentina Lucia Luanawati, Yohanes Suryanto Limas, Teresia Tiniawati Limas, Petrus Salim Tolimas, Lua Giok Ceng, Bapak Agus, Bapak Edward. Lagu persembahan. Persembahkan cinta padamu, oh Tuhan,
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Kita doakan intensi-intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan Bapa kami, silakan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala kemalangan, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah berhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Miserere, 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 miserere,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Jangan saya pantas tapi bersabar saja. Jadikan hatiku istana
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.